الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang senantiasa melimpahkan dan juga mencurahkan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan rasa aman dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, serta tak lupa nikmat sehat dan waktu luang. Karena dengan semua nikmat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal solih. Maka tentunya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah, di antara cara mensyukuri nikmat yaitu dengan mentaati zat yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tatkala seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, maka tentunya kita semua menginginkan bagaimana supaya kita bisa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu ada 4 kunci keselamatan dan keberhasilan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, siapa saja yang berpegang dengan keempat kunci ini, maka insya Allah ia akan selamat dan berhasil di dunia dan di akhirat. Keempat kunci tersebut disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Yaitu ilmu tentang mengenal Allah. Yaitu ilmu tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga agama Islam beserta dengan dalil mengenal Sang Pencipta kita. Dan kita tidak kenal bagaimana kewajiban kita terhadap Sang Pencipta kita. Maka dari itu, yang pertama ini adalah ilmu tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang mengenal Rasulullah. Kita sebagai umatnya, maka kita harus mentaati utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka percuma kalau misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kalau tidak ditaati. Oleh karena itu, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
dengan ta'atu fima amar, mentaati atas apa yang telah beliau perintahkan. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wajazar, dan juga menjauhi atas apa yang dilarang oleh beliau. Ya, jadi kita seorang muslim selaku umatnya, jangan pernah melampaui atau melangkahi apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalkan kita menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, tapi Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Nah, ini kita harus mengilmui ya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mengilmui tentang agama kita. Kita beragama harus ya berdasarkan dalil. Dalil itu apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya, dan juga perkataan para sahabat. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kalau ada seseorang yang berbicara tentang masalah agama, lalu kemudian orang tersebut tidak berbicara atau tidak membawakan Al-Quran dan juga hadis Nabi serta perkataan para sahabat, maka ini ilmunya bukan dari agama Islam. Karena kenapa? Karena landasan itu harus apa? 3 landasan tersebut harus terpenuhi. Ya. Karena kenapa? Karena merupakan wahyu. Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan para sahabat juga mereka adalah apa? Orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Maka tidak mungkin ketika para sahabat berbicara tentang masalah agama kalau misalkan tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Karena kenapa? Karena mereka para sahabat itu langsung belajar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada kesuksesan dan kemuliaan melainkan dengan apa? Dengan ilmu. Maka siapa saja yang menyia-nyiakan ilmu, ya, maka ia akan memperoleh kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu. Dan ini adalah salah satu ilmu Allah, yaitu apa? Mempelajari bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang diantara kunci kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kita tahu bahwasannya menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu kita ketahui bahwasannya wajib ketika dilakukan dia mendapat pahala, ketika ditinggalkan ia mendapat dosa. Maka tatkala kita tahu bahwasannya ya, hari ini adalah misalkan ada majelis ilmu, ya, kemudian kita tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur untuk meninggalkan majelis ilmu tersebut, maka hati-hati, bisa jadi kita terjatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Karena kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, ilmu tanpa amal ini tidak sama sekali membawa apa? Manfaat. Maka di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Ya, jadi harus membuahkan amal. Jangan sampai kita duduk lama di majelis ilmu, ya, kemudian mendengarkan pengajian-pengajian dari ya, guru-guru kita, namun kita tidak mengamalkannya. Maka ini adalah ciri ilmu yang tidak bermanfaat.
Ya. Dan amalan tanpa ilmu itu dapat mengantarkan kepada apa? Kesesatan. Jelas. Siapa saja yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Lihat bagaimana kaum Yahudi. Mereka punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Orang Nasrani, ya, mereka apa? Mereka mengamalkan ilmu tapi dia tidak berilmu. Maksudnya dia mengerjakan sesuatu tapi tanpa ilmu. Maka kedua-duanya ini apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang muslim harus apa? Harus berilmu dan kemudian mengamalkan suatu amalan itu harus berdasarkan ilmu. Jadi ilmu yang seperti apa? Ilmu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kemudian yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih, dan juga melalui perkataan para sahabat. Ya. Agama kita ini mengajarkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Sebagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab sahihnya, itu Sahihul Bukhari. Ya. Beliau mengatakan di dalam bukunya, di dalam kitabnya, itu ada sebuah bab yang mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ada sebuah bab yang berjudul tentang apa? Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi kalau kita mau berkata sesuatu, kalau kita ingin melakukan sesuatu, harus dilandasi dengan ilmu. Nah, hati-hati Pak. Jangan pernah berani berbicara tentang agama kalau kita tidak mengilmui. Sekarang banyak, apalagi di medsos, banyak orang-orang yang juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Baca Al-Quran aja masih beletak-beletuk, tapi berbicara tentang masalah agama. Bisa bahasa Arab saja tidak, gitu. Tapi sudah berbicara tentang masalah agama. Ini tidak boleh. Harus punya ilmunya. Ya, biarkan ya yang berbicara adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun kita, ya tugasnya adalah apa? Belajar ilmu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Jadi orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya ini diancam seperti orang yang menyembunyikan kebenaran, ya, dan tidaklah berguna ilmunya. Ya, maka ini yang ketiga adalah mendakwahkan dan mengajarkan ilmu tatkala ilmu tersebut memang sudah layak untuk kita apa? Ajarkan. Atau ajarkan ilmu tersebut sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jangan mengatakan sesuatu tentang ilmu kalau kita tidak mengilmui. Begitu. Contoh, ketika kita misalkan mengajarkan anak-anak ya, huruf hijaiyah, jangan disangka ini tanpa ilmu. Ini harus berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena mengajarkan huruf hijaiyah tidak sembarang asbun, asal bunyi. Oh, huruf kho itu di sini. Huruf za itu jadi ja. Nah, ini kan berarti dia tidak tahu ya di mana keluarnya huruf hijaiyah tersebut. Begitu. Tapi kalau kita misalkan tahu ilmunya bahwasanya huruf ha itu keluar dari tengah tenggorokan, maka apa? Maka kita mengajarkan anak tersebut berdasarkan ilmu. Begitu. Maka jangan dianggap remeh mempelajari huruf hijaiyah. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Bersabar atas segala gangguan, rintangan dan juga apa? Halangan. Tatkala kita mendakwahkan ilmu, tidak mungkin kita tidak akan mendapatkan apa? Rintangan dan juga cobaan. Tidak mungkin ya, tidak ada manusia yang membenci terhadap kebenaran, tidak mungkin. Ya. Orang-orang yang mengikuti seorang guru yang salah pun banyak. Begitu. Ya, maka tentunya pasti di luar sana banyak yang tidak suka dengan kebenaran. Apalagi kebenaran tersebut sudah menjadi apa? Menjadi tradisi, sudah menjadi sesuatu yang dimana dia itu sudah punya mustami mad'u. Ya, kalau misalkan apa?
kalau misalkan dia seorang ustadz, kiai atau ajengan. Tatkala dia tahu bahwasanya itu adalah salah, maka dia tidak akan mengatakan itu adalah salah. Kenapa? Karena dia takut ditinggalkan oleh pengikutnya, dan itu banyak. Ya. Nah, maka tentunya ketika misalkan ada orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan agama Islam ini, ya, maka pasti akan ada yang mengganggu. Guru saya, Pak, ya, itu beliau sempat dikepung oleh masyarakat, ya, dianggap apa? Sebagai pelopor kesesatan, tokoh kesesatan. Itu hampir mau dibakar rumahnya, ya, dan keluarganya hampir mau dihabisi, ya, mau dibunuh, seperti itu. Akhirnya ada aparat dari kepolisian, ya, dan masuk ke dalam rumah. Ternyata apa, Pak? Di rumahnya itu banyak sekali kitab, banyak sekali buku-buku tentang apa? Tentang agama Islam. Ya, pokoknya kalau anggota aparat ini, kepolisian ini baca, saya yakin belum bisa gitu. Ya. Tapi apa? Tapi ya, anggota kepolisian ini, beliau ini apa? Mengatakan apa? Tidak mungkin ada seorang dai yang di dalam rumahnya terdapat kitab yang begitu banyak, dia adalah tokoh kesesatan. Gitu. Kenapa? Karena dia rajin baca. Rajin baca buku. Ya. Maka tidak apa? Tidak mungkin. Ya, Masya Allah. Itu diantara apa? Hikmah, ya, kalau misalkan kita memiliki apa? Perpustakaan di dalam rumah kita. Gitu. Ya, jangan sampai di rumah nggak ada perpustakaan, nggak ada buku, ya, yang bisa kita baca. Apalagi kalau misalkan kita mengandalkan gadget, ya. Kalau misalkan mengandalkan gadget, ya, melalui PDF umpamanya, baca bukunya paling berapa menit, ya? Paling berapa menit daripada apa? Membalas pesan bisnis, kan gitu. Ya, nah makanya ya buku seperti ini ya penting gitu. Ya, harus punya. Nah, itu Bapak kan buku apa? Fashatul Lisan. Dan ternyata ini juga apa? Fashatul Lisan. Ya, judulnya Fashatul Lisan Metode Yasarna. Seperti itu. Ya. Ternyata apa? Ternyata ketika saya belajar kitab itu, belajar kitab ini, ternyata ada kelebihan dan ada kekurangannya. Begitu. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, maka tentunya yang keempat ini adalah bersabar, ya. Bersabar di dalam apa? Di dalam belajar, ya, di dalam mencari ilmu. Kemudian sabar di dalam apa? Di dalam beramal dan juga mengajar, ya, yaitu berdakwah, mendakwahkan ilmu. Kita harus apa? Harus bersabar. Bahkan ya, ada sebuah perkataan yang sangat menarik, ya, yaitu perkataan dari Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullahu taala tentang para penuntut ilmu, tentang kita, Pak. Ya, saya dan Bapak sama-sama belajar. Ya, masih belajar. Seperti itu. Saya tadi pagi belajar. Ya, hari Minggu belajar. Hari Sabtu ngajar terus belajar. Kalau nggak mengajar, belajar, ngajar, belajar. Ya, waktunya seperti itu. Ya, nggak online, nggak offline. Ya, seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Zaid di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilm, itu kitab yang berjudul Hilyah Thalibul Ilm, itu adalah apa? Perhiasan bagi seorang penuntut ilmu. Jadi apa sih? Nah, itu banyak poin-poinnya di kitab tersebut. Namun yang dibahas di sini, ya, perkataan beliau adalah apa? Seorang penuntut ilmu hendaklah memiliki sifat kejantanan. Ya. Jadi kita yang sedang menuntut ilmu harus punya sifat kejantanan. Ya. Jangan apa? Jantan di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Yaitu berani menghadapi rintangan dalam menuntut ilmu. Ya. Harus, Pak. Harus menjadi manusia yang jantan, berani dalam
menghadapi rintangan ketika menuntut ilmu. Dari rumah datang ke sini. Yang dekat alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kalah yang jauh datang lebih awal, rajin datangnya ketimbang dengan yang dekat. Kan butuh tuh kesabaran. Ya. Harus kita hadapi. Yang harus kita hadapi itu tidak hanya apa? Tidak hanya tentang persoalan ekonomi kita. Ya. Tidak hanya tentang bagaimana kondisi keluarga kita. Justru kalau kita ingin memperbaiki ya rumah tangga kita harus dengan ilmu. Itu. Karena kenapa? Karena materi itu bukan segala-galanya. Karena materi itu tidak bisa mendidik keluarga kita. Tapi kalau mereka kita didik di atas ilmu, lihatlah bagaimana Nabi SAW mendidik para istrinya itu dengan ilmu. Begitu. Maka tentunya harus apa? Harus berani menghadapi rintangan dalam menuntut ilmu. Berat, Pak. Ya. Apa nggak dikira datang kalau seumpamanya kalau yang dari Sukamandi ke sini, misalkan ada seorang penuntut ilmu belajar ke sini. Waduh, itu berat sekali, Pak. Ya. Begitu. Nah, makanya yang dimaksud dengan jantan adalah berani menghadapi rintangan. Dan juga apa? Berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia dapatkan dalam menuntut ilmu. Seperti Bapak sekarang belajar tentang cara pengucapan huruf hijaiyah. Apa dikira tidak susah, Pak? Ya, susah. Butuh apa? Butuh kesungguhan. Butuh al-hirs, semangat yang tinggi, kesungguhan yang luar biasa. Ya, harus seperti itu. Ya, meskipun misalkan mesin kita mesin tua, tapi apa? Semangatnya semangat orang muda. Wah, Masya Allah. Orang muda saja lihat nih, cuma berapa orang? Ya, cuma Zuki sama Azam. Belum nikah nih, masih muda, Pak. Ya, begitu. Coba lihat pemuda yang di sini. Kearaya, Kamarana gitu. Padahal nanti yang akan meneruskan mesin ini siapa? Kalau bukan mereka, para pemuda. Ya, kalau kita sudah tiada, siapa yang akan meneruskan generasi? Begitu. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan para sahabat supaya ada generasi yang akan menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru. Ya, begitu. Tapi yang lebih semangat, Masya Allah, bapak-bapak. Orang-orang yang sudah berkepala berapa gitu kan. Ya. Nah ini tidak semua orang mendapatkan hidayah tersebut. Ya. Bagaimana cara mengucapkan ini? Pasti akan ada kesulitan. Ya. Orang yang belajar bahasa Arab juga sama. Apa saja ilmunya harus apa? Harus berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Ya. Jadi dihadapi kesulitan itu bukan dengan apa? Bukan dengan keluar dari majelis ilmu. Kalau sudah keluar dari majelis ilmu, kita akan menghadapi persoalan tersebut? Tentu tidak. Dan belajar ilmu Al-Quran, apakah dengan otodidak? Tentu tidak. Ya. Nah, saya belajar kitab ini nih, Pak. Kitab ini, ya, ternyata apa? Ternyata belajar huruf hijaiyah saja itu ada sanadnya. Ya. Artinya apa? Belajar dari guru ke guru. Ya, seperti itu. Bahkan sampai bacaan huruf ro saja di surat Al-Fajr, wal fajr, itu sampai ada beberapa bacaan. Ada beberapa riwayat. Ya. Di antaranya misalkan bacaan dari jalur Misri dan juga Madinah, yaitu Mesir dan Madinah. Itu bacaan wal fajr itu dibacanya wal fajr. Wal fajr. Ya, kemudian nanti lagi ada dari jalur Syam, kota Syam. Ya, itu dibaca dengan apa? Wal fajr. Ya, nanti ada lagi bacaan dari jalur Yaman, wal fajr. Tuh. Beda-beda. Ya. Itu saking apa? Saking luasnya ilmu. Saking tidak ada tepinya ilmu Al-Qur'an. Maka kita harus pelajari sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita semua. Jangan berhenti. Jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Kalau kita sudah lemah, sudah letih dalam menuntut ilmu, berarti kita tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang tidak mau dimudahkan jalan menuju surga? Ya, maka tentu tidak ada satupun manusia yang mengatakan saya mah alim masuk surga, tos bosen, sudah pernah merasakan surga dunia, ya, hidupnya senang, tidak pernah kesulitan, masya Allah, ya. Tapi di mana? Di dunia yang sifatnya sementara atau fana, ya, seperti itu. Nah, itulah 4 poin yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, maka tentunya ya, ketika kita menghadapi semua tersebut, ini kita harus hadapi dengan penuh kesabaran, harus kita hadapi dengan penuh ketabahan, sambil terus berusaha, Pak. Ya, dalam menuntut ilmu itu sambil terus berusaha untuk mempelajari dan mengkaji apa yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi orang yang malas-malasan dalam menuntut ilmu, ketika mendapatkan ternyata ilmu tersebut sulit, lantas apa? Mundur dia. Gitu. Ya. Mungkin sebagian jamaah ada yang nggak mau dikoreksi sama saya. Gimana caranya saya mengetahui bacaan Bapak? Ya. Seperti itu. Yang namanya belajar ya wajar. Seperti kita dulu aja bagaimana ketika SD, SMP, SMA ya. Ya, wajar. Gitu loh. Ya. Toh kita juga tidak saling merendahkan, Pak ya. Tidak ada. Kita sama-sama belajar. Jangan malu, jangan gengsi. Kalau gengsi itu terus dipupuk, kapan kita akan mendapatkan ilmu tersebut? Makanya ya dikatakan bahwasannya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan apa? Dengan tubuh yang santai-santai dan juga sifat sombong dan juga apa? Malu. Begitu. Ya, orang yang bermaksiat aja nggak malu, Pak. Masa kita baca Al-Quran kalau salah malu? Ya, lihat mereka tuh, para wanita yang tidak benar, jalur Pantura tuh, Pak. Saya rumah di Pantura itu, masya Allah, kalau lewat ke Cikampek malam-malam, na'udzubillah. Ya, mereka mempertontonkan tubuhnya di hadapan para lelaki yang sedang lewat di jalanan. Nggak malu mereka, ya, nggak malu dan nggak takut tuh mereka dengan siksaan Allah nanti. Ya, seperti itu. Nah, makanya ya, sama sekali ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut sehingga akhirnya dia akan merugi. Ya, sekarang mungkin tidak terasa merugi. Nanti suatu saat ketika bertemu dengan Allah ditanya, kenapa engkau tidak bisa membaca Al-Quran selama hidupmu di dunia? Jangan disangka kita tidak akan ditanya hal tersebut, Pak. Ya. Tapi kalau kita seumpamanya sekarang sedang mempelajari, namun banyak kesulitan yang kita dapatkan, Allah menyaksikan kita, Pak. Ya, Allah menyaksikan kita. Yang penting kita sudah belajar daripada enggak belajar sama sekali. Bingung kita nanti akan menjawab bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pertemuan ini menjadi motivasi buat semuanya ya, karena saya sudah lama tidak masuk ya, qadarullah. Banyak sekali yang harus diselesaikan dan juga kesehatan yang saling bergilir ya antara saya dan juga anak saya, seperti itu. Besok saja harus kontrol lagi saya, Pak, ke Hamori ya. Mudah-mudahan kalau saya sih kuat gitu ya, cuman kemarin sudah diumumkan ngaji tiba-tiba nggak ngaji ya, qadarullah istri dan anak minta pulang ya, akhirnya nggak jadi. Mudah-mudahan besok tidak seperti itu. Baik Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Ini asyafatan. Seharusnya materi ini sudah selesai di bulan September ya. Seperti di program-program yang lain itu sudah selesai. Baik, tidak mengapa. Sekarang masuk di pembahasan asyafatan. Yaitu kedua bibir. Ya, di kedua bibir ini dia memiliki 2 makhraj untuk 4 huruf hijaiyah.
Ya, nanti ada huruf fa yang dimana di sini keluar dari perut bibir bawah, ya, menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, huruf fa keluar dari perut bibir bawah bagian dalam tuh yang ini Pak ya. Nah, ini, tapi jangan terlalu dalam segini. Nah, tapi di sini aja. Nah, segininya aja. Ya, seperti itu. Nah, nanti dia menyentuh ke ujung dua gigi seri atas. Nah, gigi seri. Ya, seperti itu. Nah, maka jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan nanti tidak akan keluar suara fa-nya. Fa tuh, ada angin. Fa. Coba Pak. Fa. Fi. Fu. Af. Tuh, sampai sukunnya aja ada aliran ketika tasydid. Coba kita baca. Affa. Seperti itu. Ya. Nah, itu apa namanya? Huruf fa. Ya. Huruf fa. Bisa ya. Kemudian huruf ba, ya, mim dan waw. Di huruf di huruf fa terlebih dahulu kita lihat. Di situ ada kesalahan Pak di halaman 135 ya. Ya. Di situ kesalahan yang pertama, huruf fa berubah menjadi huruf p. Nah, ini sebagaimana catatan yang sudah menjamur bahwa orang Sunda tuh katanya tidak bisa mengucapkan huruf F, ya, jadi F. Ya, fitnah itu Pak ya. Ya, fitnah. Ya. Buktinya saya orang Sunda tapi bisa untuk mengucapkan fa seperti itu. Dan bahkan tidak hanya orang Sunda, orang Jawa, orang yang lain pun, ya suku manapun, ya ada yang mereka tidak bisa mengucapkan huruf F, ya belum bisa. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menebalkan. Nah, ini hati-hati. Fa. Fa ini adalah huruf-huruf yang dibaca tipis. Ya, fa. Jadi jangan dibaca fa. Fa. Fartadda. Ya, fa. Faqasusi. Gitu. Ya, tidak boleh dibaca apa? Tebal. Kemudian yang ketiga, ketika sukun jangan dikolkolahkan, Pak. Ya, contoh misalkan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal ya, qad harusnya jangan dibaca aflaha. Nah, seperti itu ya. Fi dinillahi afwaja, dipantulkan. Ya, tapi dialirkan. Afwaja, seperti itu. Coba kita baca. Fi dinillahi afwaja. Baik. Kemudian diperhatikan di sini bahwa huruf fa dia memiliki sifat hamas dan rokhwah, ya, baik ketika sukun maupun bertasydid. Ya, jadi ketika baca surat An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mana wa min syarrin surat itu ya, surat apa? Al-Falaq, afwan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffa. Nah, jadi jangan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, itu berarti dia tidak mengalir, ya. Nah, coba kita praktekkan. Ini ketika tasydid fa-nya Pak ya. Jadi harus ada sifat hamas dan rokhawah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silakan. Fi dinillahi afwaja.
Baik. Ya, coba silahkan kita baca dulu Pak. Huruf fa di sini mana contoh itunya? Gak ada ya? Tidak ada ya? Yang afa, afa, afafa, gak ada? Baik. Silahkan Pak, dibaca surat Al-Infitor. Enggak, 2 ayat silahkan. Di apa di dengungnya ditahan Pak. Wa idzal kawakibun tasarat. Ya, satu lagi. Diulang wa idzal. Nah, kunya jangan terlalu dalam, Pak. Wa idzal qubur. Jadi kayak ada ain. Wa idzal quburu bu'tsirat. Nah, terus lah ya. Nah kan napesun. Ya, jangan dipantulkan, Pak. Tadi kan jangan dipantulkan. Ya ayyuhal insanu ma Baik. Di tak sukun ini jangan sampai berbunyinya seperti C, Pak ya. Qaddamat wa akharaj. Ya, tapi tak dia, tak sukun. Qaddamat mat tuh sedikit wa akharat. Nah, rot seperti itu. Fa'adalak. Ya. Baik. Terus. Diulang Pak. Kalabal. Ya. Pakai ain Pak. Wa inna alaikum. Setelahnya. Katibin. Katibin. Ya. Ya, terus setelahnya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Baik, setelahnya. Diulang, Pak. Yaus, sodnya tebal, Pak. Yaus launaha. Baik, setelahnya.
Ayat terakhir. Titiknya di atas, Pak. Titiknya di atas. Bukan ya, titiknya di atas. Ke bawah. Linafsin syai'a wal wal amru wal amru ya, lillah. Jangan tebal, Pak. Lillah. Ah, gitu. Terus setelahnya kembali lagi ke atas, Pak. Fatorot. Fatorot. Nah, segitu. Nah, gitu. Terus setelahnya. Setelahnya. Bu sirot dikontrol. Ini sa atau sa. Ini udah kita pelajari nih makhrajnya. Sudah mau akhir nih. Ya, diulang. Wa idzal. Nah, gitu. Nah, terus setelahnya. Yang ya ayuha, Pak. Ayat ke-6. Ya ayuhan insanu ma gharraka bi rabbika alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, jangan dikasih tasdid, Pak. Jangan fa'adalak. Fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fa'adalak. Diulang. Nah, gitu. Baik ya. Itu pembahasan tentang huruf fa. Hati-hati ya, jangan sampai apa? Jangan sampai salah dalam mengucapkannya. Ya. Kita bahas sedikit lagi nih yang berikutnya waw ya, Pak. Waw ini dimonyongkan bibirnya. Ya, ada celah sedikit wa. Jadi ketika apapun harokatnya, waw ini harus dimonyongkan. Wa, wi, wu, harus monyong. Ya, kemudian huruf ba ini merapatkan kedua bibir, ya, menyentuhnya tanpa mengalirkan udara dan nekannya juga jangan berlebihan. Ya, jadi jangan ba, 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 ba gitu ya. Ba, tapi ba biasa aja. Ba, ba. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu huruf mim. Ini huruf mim ya di kedua bibir sama ya tanpa menekan ya sama kayak ba tadi jangan ditekan mengucapkannya. Kemudian dia nanti keluar dari rongga hidung ya al khayshum. Nanti pembahasan makhraj yang terakhir adalah al khayshum di halaman 151 yang dimana hurufnya hanya dua, nun dan mim. Berarti huruf yang masuk ke dalam pangkal atau rongga hidung itu hanya dua, yaitu nun dan mim. Ya, nanti kita akan praktekkan di pertemuan mendatang insya Allah. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.